Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Dan yang ada depan kita kali ini adalah edisi penghabisan stok atau edisi stok terakhir daripada Mitsubishi Xpander Cross yang edisi lama. Karena sebentar lagi, kita nggak tahu kapan, yang edisi terbaru Mitsubishi Xpander Cross yang udah diperkenalkan kemana-mana melalui event-event pameran, udah banyak diperkenalkan di berbagai kota, tapi sepertinya masih belum delivery untuk unitnya dan masih menghabiskan stok lama. Nah, buat kalian yang udah pernah ngelihat Xpander edisi terbaru, Xpander Cross edisi terbaru, dan masih ngerasa yang edisi lama ini atau edisi yang ada depan kita ini masih lebih keren, lebih maco, lebih tough, lebih murah pastinya, dan kalian lebih tertarik dengan yang ini, mumpung unitnya masih ada bosku. Jangan nanti unitnya udah nggak ada, kalian baru pada nyari lagi, dan itu pastinya bakal ribet dan jadi repot lagi. Nah, yang ada di depan kita adalah Mitsubishi Xpander Cross yang paling tangguh, paling badak, dan paling murah, yaitu Mitsubishi Xpander Cross manual yang harganya di angka 304 juta. Dan ini adalah harga Makassar untuk kalian yang ada di Jabodetabek, karena area pemasaran kita di sana juga ada. Di seluruh wilayah Indonesia Timur, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, bisa hubungi nomor kontak yang ada di layar. Jangan lupa follow Instagram kita juga, bos, biar kita lebih terkenal lagi, lebih dikenal lagi, dan lebih banyak lagi memberikan manfaat buat teman-teman yang lainnya. Dan buat kalian yang baru ketemu channel kita, jangan lupa tekan tombol subscribe dan gambar jempol ke atas. Kenapa mobil ini cocok untuk kalian beli di antara beberapa pilihan mobil-mobil yang lainnya? Karena dari sisi tampilan menurut saya mobil ini lebih kalem. Kalau edisi yang terbaru dia dagunya lebih panjang, jadi kayak dagu men gitu. Kalau ini enggak, lebih compact, lebih tough, lebih flat ke bawah, jadi kelihatan lebih keren. Oke, untuk bagian lampunya yang ini masih positioning lamp yang belum kayak LED DRL yang memanjang kayak gitu, tapi ini udah pakai LED dengan reflektor juga. Lalu kemudian untuk lampu depannya belum yang pakai proyektor, LED reflektor. Lalu kemudian di bagian bawah ada lampu senya yang masih pakai bohlam biasa. Nah, di bagian bawah sini ada fog lamp dan ada dagu bagian bawahnya yang warna silver. Kalau dibikin warna hitam sih sebenarnya akan jadi lebih keren lagi. Ya, di smoke dikit lah akan jadi lebih keren lagi. Dan yang menarik lagi adalah mobil ini transmisinya manual, jadi lebih tangguh. Di sisi samping kita semua udah tahu bahwa mobil Xpander Cross itu pakai over fender yang menyambung di bagian bodi kit depan. Lalu kemudian side skirtnya backgroundnya warna hitam, lalu kemudian warna silver di bagian luarnya, dan over fender lagi di bagian belakang sampai ke bagian fender belakang, dan ke bagian bumper belakang tuh ada semacam body kitnya dan ada tulisan Xpander Cross. Mobilnya kotor karena memang baru tiba habis dari delivery dari port, langsung dibawa ke sini ke dealer, siap untuk distribusi ke pembelinya nanti kalau misalkan ada yang membeli mobil ini. Dan di bagian belakang sini ada wipernya, dan di bagian atas di fogger belakang ICU di sini, dan di atas sini ada high mount stop lamp dengan ini shark fin antena. Ada ininya juga, ada roof railnya juga. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai, nggak tahu bisa nggak muat untuk roof tent yang ada di atas, kayaknya nggak kuat karena ini bebannya nggak salah maksimal 20 kilo yang direkomendasikan. Beda kayak yang Pajero punya, itu lebih kokoh yang Pajero punya. Nah, terus di bagian belakang ada sensor parkirnya pastinya, sensor parkir. Ini malah harganya lebih murah dari Xpander Cross yang Matic ya. Xpander Sport yang Matic. Dan ada kamera mundur juga di bagian bawah sini. Jadi udah pakai kamera mundur, udah pakai sensor belakang pula, jadi udah cukup komplit untuk fitur yang ada di mobil ini. Dan di area kargo, kita intip area kargonya. Untuk di area kargonya ini, kebetulan udah kelipat dua-duanya untuk jok belakangnya, jadi lebih luas lagi untuk area kargonya. Bisa loading barang dengan jumlah yang cukup banyak. Dan di bagian bawah sini ada kompartemen penyimpanan untuk naruh barang lagi. Kayak gini nih sampai ke bagian sebelah kiri, dan ada spare tire di bagian bawah sini buat taruh barang lagi. Lalu kemudian di bagian situ, ada cup holder dengan side pocket di situ, dan di dalam sini ada tempat buat naruh toolkitnya yang penyimpanannya rapi kayak gitu, nggak belepotan, nggak berantakan. Di bagian sebelah kiri sama ada cup holder juga, cup holder dengan pocket di bagian sampingnya. Dan ini joknya, dia posisinya tidur kayak gini, tinggal ditarik ke atas kalau misalkan kita mau tegakin, dan tinggal tarik ke atas lagi. Yang ini kalau kita mau recline, modelnya sedikit lebih nyender. Di bagian sebelah kanan juga sama pastinya. Kayak ini, ya enggak. Dan di bagian sini tinggal tarik ke atas, senderin ke belakang. Nah, terus di bagian sini kalau kita lihat
itu ada armrest yang mudah-mudahan kelihatan. Ada armrest di situ yang kalau di posisi tegak kayak gini bisa jadi tempat duduk. Kalau misalkan diturunkan hanya bisa duduk 2 orang di bagian tengah. Nah, itu untuk area bagasinya. Sekarang kita intip di bagian baris keduanya. Kita sebenarnya sekedar merefresh informasi aja karena mobil ini udah pernah kita bahas sering sebelum-sebelumnya. Nah, untuk yang manual di sini sama, materialnya kulit dengan jahitan asli warna blue navy. Nah, ini kulit enak buat kita dudukin dan nyenderin tangan di situ. Tapi untuk joknya di bagian dalam, dia materialnya fabric ya, materialnya fabric. Motifnya motif diamond kayak gini dan dia empuk buat didudukin, dan ini joknya masih bisa buat maju mundur ke depan. Dan kalau kita lihat dari luar memang kelihatan jadi lebih elegan dan mewah dengan warna blue navy kayak gitu. Dan ini kalau misalkan kita mau akses ke jok yang paling belakang, dia modelnya yang one touch tumble, hanya tekan ke depan tuas yang ada di bagian tadi lalu kemudian angkat. Dan ini area untuk kita menuju ke jok yang paling belakang tuh sangat luas dan sangat lega, nggak sempit untuk kita menuju ke jok yang paling belakang dan duduk di jok atau seat yang paling belakang. Nah, kita turuni lagi yang ini. Lalu kita ke yang paling depan. Nah, di baris yang paling depan, ini adalah tempat kalian yang pastinya akan sering berinteraksi dengan mobil ini pada saat kalian menjadi juragan daripada mobilnya. Di sini sama, trim pintunya kulit dengan jahitan asli warnanya blue navy kayak gitu. Lalu kemudian ada power window, lock unlock door dengan window. High adjuster untuk joknya lengkap di bagian sini. Lalu kemudian untuk pengaturan decline-nya ada. Ini warnanya blue navy juga perpaduan dengan warna hitam. Warna hitam aksennya diamond kayak gitu. Dan ini masih bisa dimaju mundurkan dengan tuas manual. Nah, ada 3 pedal karena mobil ini transmisinya manual. Start stop engine button, auto start stop engine, lalu kemudian stability control udah lengkap sebagai features bawaan daripada mobil ini. Dan di bagian sini ada parking brake-nya yang masih mechanical. Ini. Dan karena dia start stop engine button tadi kita udah lihat, berarti mobilnya udah pakai smart key keyless kayak gini. Mantap. Transmisinya manual. Kelihatan dari sini. Head unitnya ukurannya cukup besar. Dan ini dashboardnya motifnya kulit, bos. Kulit dengan jahitan asli. Setirnya bagian sebelah kiri udah audio switch. Dan head unitnya ukurannya cukup besar. Ada spion tengah. Lampu di bagian atas. Sun visor dengan vanity mirror pastinya. Dan di bagian sebelah kiri juga sama. Blue navy untuk joknya. Keren nggak, bos? Menurut saya ini salah satu mobil impian kalau kalian suka mobil yang transmisinya manual, yang interiornya pastinya mewah, apalagi setirnya ini bisa buat naik turun dan maju mundur, udah sangat komplit menurut saya. Mobil ini harusnya menjadi pilihan yang super recommended. Well, itu yang bisa kita update kali ini. Mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah. Dan buat kalian yang tertarik dengan mobil ini, hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi, nggak usah ragu-ragu dan nggak usah malu-malu. Kalau kalian butuh expander yang lainnya, ada yang di bagian sana tuh ada banyak sekali. Expander. Butuh L300 ada juga. Terus butuh Pajero Sport ada juga. Well, itu update-nya. Kita ketemu pada ulasan otomotif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.